Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Herawati MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Lele IPA dalam acara workshop destinasi budaya positif. Tanpa salawat serta salam kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersama syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, empat sambutan Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung, lima pemaparan materi oleh calon guru penggerak, dan yang keenam penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Lina Sarjana Pendidikan. Kepada hadirin mohon berdiri. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan atau diimami oleh Bapak Suseno. Pada Bapak Suseno, tempat dan waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru yang saya hormati, yang Muslim, izin untuk memimpin doa, dan yang non-Muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Namun sebelum berdoa, mari kita ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wassalam wa ala Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah syakirin Muhammad ya Rabbana Muhammad wa ya Jalal wa Sallu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana. Allahumma billah subhana wa walidina warhamna ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم
وأخرنا الصبر والصدق من الصبر ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع العزيز ربنا رب العالمين بذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suseno. Semoga apa yang kita panjatkan pada siang hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang amat yang sambutan dari Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung kepada Ibu Dr. Ada Herawati MPDI. Tempat dan waktu kami silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Ibu yang beragama. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan diseminasi diseminasi budaya positif ya, kaitannya dengan perkembangan atau hal-hal baru ya untuk penghindasan kita di dunia pendidikan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti ya mendapatkan syafaat yang akhir. Amin. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada ya orang guru kita yang saat ini sudah masuk sebagai calon ya guru penggerak, yaitu Ibu Ana Karena dengan Bapak Kurniawan Effendi ya. Masing-masing dari bidang tadi bahasa Inggris dengan pendidikan olahraga jasmani dan kesehatan ya. Nah, mudah-mudahan harapan saya tidak terhenti di Pak Wawan sama Bu Ana saja. Teman-teman yang lain juga, mari kita semua bergerak ya menyongsong kemajuan dalam rangka mempersiapkan anak didik. Karena kalau bekal kita banyak, pengetahuan kita banyak, kompetensi kita banyak, dan selalu ya mengikuti perkembangan-perkembangan, perubahan-perubahan, insya Allah anak didik kita yang sehari-hari kita didik dan itu berganti terus setiap tahun anak-anak itu. Nah ini akan apa namanya ya, mereka nanti keluar dari SMP ini membawa bekal yang cukup untuk mereka melanjutkan di jenjang pendidikan berikutnya. Nah pada kesempatan ini juga tentu nanti ya silakan sepenuhnya Pak Wawan dengan Ibu Ana saling berkolaborasi. Ini kita lakukan selama 120 menit ya Pak ya, 120 menit kaitannya hal-hal positif, hal-hal yang baik ya, yang dimulai dari diri kita, kemudian nanti akan disampaikan mungkin contoh-contohnya ya. Nah ini silakan saja nanti ya. Kemarin kan ditawarkan oleh Bu Ana sama Pak Wawan, bagaimana kalau kita mengambil, saya bilang ilmu itu berangsur-angsur mengimbas ke teman-teman yang lain. Kalaupun itu ada, mungkin kalau kita ibaratkan buku ya, ada 100 halaman yang disampaikan ke kita semua. Kalaupun hanya 10 halaman mungkin yang benar-benar terbuka, tapi 10 halaman itu mungkin bermanfaat untuk diri kita dan anak-anak didik kita dan kemajuan daripada sekolah kita ini. Jadi harapan saya, silakan Bapak Ibu memanfaatkan waktu ini, ikuti betul kegiatan ini karena Bu Ana dengan Pak Wawan tentu sudah mempersiapkan diri ya sesuai dengan kompetensi apa yang akan diimbaskan kita semua. Jadi tolong tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar memenuhi tugas Pak Wawan ya sama Bu Ana, tetapi benar-benar pengimbasan
dari kompetensi yang sudah Bapak Ibu dapat, kemudian diimbaskan kepada kawan-kawan ini dengan harapan tadi Bapak Ibu dapat 100 halaman, setidaknya 10 halaman pun jadilah ya yang dapat ke kawan-kawan. Tapi tentu harapan kita sih sama ya, kalau 100 ya 100 juga, tapi setidaknya harapan minimal kita 10 itu bisa bermanfaat untuk kita semua, diri kita, anak didik kita, lembaga kita. Itu lebih luas lagi ya bangsa. Tapi kita tidak perlu berbicara yang terlalu luas, setidaknya scoop kita, lingkup kita saja terlebih dahulu. Karena ini saya sangat menarik ya. Kemarin ngobrol saya kaitannya dengan evaluasi diri ya sama saya. Salah satunya adalah tentang evaluasi diri. Jadi kalau kita berbicara tentang evaluasi diri, maka kita akan berbicara tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, ya kan? Apa yang sudah kita lakukan, setelah kita tahu apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan melakukan apa. Artinya dari kata lain tidak lanjut. Mungkin itu saja. Silakan nanti Bu Ana sama Pak Wawan untuk berkolaborasi menyampaikan, bukan hanya sebagai saya bilang tadi seremonial, hanya sebatas tugas, tetapi memang benar-benar sebuah pengimbasan walaupun waktu bersingkat. Saya hadiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hera. Terima kasih atas motivasinya selalu diberikan kepada kami untuk bergerak lebih maju. Acara yang keempat adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Ana Karmena SPD dan Bapak Kurniawan Effendi SPD. Kepada Ibu Ana Karmena, tempat dan waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Saya, Ana Karmena dan Bapak Kurniawan Effendi. Namun pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam kegiatan workshop diseminasi budaya positif SMP 20 Kota Lampung. Tapi Ibu, ya. Baik, masih semangat Bapak Ibu? Baik, sebelum kita memasuki materi atau saya akan memaparkan materi, kita stretching dulu ya. Bisa untuk berdiri. Ya, stretching ini bernama buka mulut. Ya, kalau buka mulut tertawa 5 kali, buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tanpa suara. Tangannya begini ya Bapak Ibu, tangannya begini. Ya. Hahaha. Bisa kita mulai Bapak Ibu. Tangannya seperti ini. Buka mulut tertawa 6 kali. Buka mulut tertawa 4 kali. Buka mulut tertawa 5 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, ambil dulu dari bukunya tentang
diseminasi budaya positif. Ya, kalau kita ambil dari budaya positif yang terlintas dari Bapak Ibu semuanya, apa sih itu budaya positif? Coba, apa itu budaya positif? Silakan Ibu Nurwana. Budaya positif ya. Dan kalau melihat dari matematika yang positif itu jelas sebelah kanan nol. Tapi kalau dari matematika, Coba Ibu Nurwana bisa berdiri di depan. ya. Di sini Bu. Kalau budaya positif menurut saya, Buana, budaya ya berarti perilaku kebiasaan kita yang baik-baik, bukan yang kayak kata saya tadi bilang bulat, bukan. Dengan bulat ya, Bapak Ibu sudah tahu semua bilangan yang lebih dari nol. Gitu. Kalau budaya, ini contohnya Buana. Ya, bagus. Contohnya misalnya kalau untuk guru mungkin disiplin, berangkat tepat waktu, nggak tepat waktu nggak apa-apa, yang penting sampai di sekolah pas pas masuk, terserah lah mau kurang atau yang penting sampai sekolah pas gitu. Kemudian apalagi ya, kalau ngajar pas ada jam masuk, pas waktunya masuk gitu. Kemudian pas ngajar diselipin lah karakter yang baik sama anak gitu. Terus apa lagi ya Bu? Kalau nggak masuk izin. Nggak bisa masuk ya Iya, izin. bicara. Izin kepada yang piket atau yang berwenang. Apa lagi? Nggak, saya cukup itu aja. Seperti itu ya. Terima kasih Bu ya. Yang telah menyampaikan pendapatnya ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pak Mulyono. Budaya positif dalam pendapat saya suatu kebiasaan yang baik, apa saja itu yang disebut kebudayaan atau kebiasaan yang baik. Misalnya kalau kita ada ilmu kita berbagi seperti saat ini, kalau ada harta kita bisa bersedekah, ada kawan yang terluka kita bisa berempati. Itu kira-kira ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali yang telah disampaikan oleh Ibu Nurwana dan Bapak Mulyono tadi. Pada garis besarnya, budaya positif sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah kita, budaya positif itu telah kita terapkan nih Bapak Ibu. Mulai dari kita menyambut siswa di depan, itu adalah budaya positif. Kita menyambut siswa dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun, itulah merupakan budaya positif. Budaya itu adalah suatu kebiasaan. Kemudian diawali dengan ketika memasuki kelas, kita kan sudah biasa dengan yang namanya mengaji, ya, mengaji, kemudian disertai dengan Asmaul Husna. Setelah itu juga kalau kita ambil, apa kira-kira lagi?
setiap kegiatan hari Jumat, ya, kita bisa kebiasaan kita, budaya positif kita disertai dengan kultum. Ada yang namanya kultum, yaitu dari setiap siswa per kelas. Nah, itu bisa diambil agar siswa bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kebiasaan lagi yang kita bisa contoh setiap hari Jumat, ya. Setiap hari Jumat kita mengadakan infak, ya. Infak di sini maksudnya supaya kita siswa beriman dan bertakwa, kemudian juga berakhlak mulia. Salah satu dengan profil belajar Pancasila. Baik. Kemudian adapun konsep inti budaya positif di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Lalu keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu, dari ketujuh ini, mana yang kedengarannya asing atau belum terbiasa Ibu Bapak dengarkan? Restitusi. Ya. 5 dan 7. 5 dan 7, ya. Posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Sebenarnya ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, namun kita tidak tahu istilahnya apa, ya. Kita tidak tahu istilahnya apa, namun kita sering melakukan ini. Nanti akan kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Maksud di sini pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksud di sini, kalau kita biasanya di dalam pembelajaran itu bersifat kayak metode ceramah, ya. Kita secara klasikal tidak tahu siswa itu dengan kemampuannya apa. Pokoknya kita ngasih materi ya sesuai dengan apa yang kita mau inginkan. Tetapi di sini kalau berdiferensiasi ini ditujukan menuju kepada siswa yang berbeda-beda, ya. Berbeda-beda dengan tahap perkembangannya sesuai dengan kemampuannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana cara kita sebagai pendidik membuat murid agar bersikap disiplin? Ya. Yang kedua, bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi pendidik yang sering datang terlambat, atau tidak ada yang memberikan penghargaan terhadap Anda karena menjadi seorang pendidik yang terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Nah, yang pertama ini bagaimana caranya kalau kita ingin membuat murid Anda bersikap disiplin. Yang kedua itu, kalau ada penghargaan atau tidak, gimana sih sikap Bapak Ibu? Apakah tetap akan datang tepat waktu atau tidak? Ada yang ingin memberikan komentarnya? Oke, Bunda, silakan. Ya. Kalau untuk yang pertama itu, bagaimana cara? Biar pendengaran Bu Indah. Kalau menurut saya, pertanyaan pemantik pertama, bagaimana cara kita sebagai pendidik membuat murid agar bersikap disiplin? Kalau menurut saya, itu kita terapkan pada diri kita sendiri dulu. Kalau kita menerapkan disiplin,
terhadap diri kita sendiri, nanti insya Allah murid juga akan mengikuti. Tapi kalau guru tidak disiplin, murid juga mungkin tidak akan mengikuti disiplin tersebut. Jadi contohnya kembali ke kita lagi. Kita berikan contoh yang terbaik pada siswa, insya Allah siswa akan mengikuti apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan. Itu mungkin yang kedua. Mungkin yang lain. Apa ini? Tepat waktu. Mbak Andre. Yang lain dulu. Jadi siapa yang ingin memberikan pendapatnya, Ibu Kamal? Kita sharing ya Bapak Ibu. Bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan sifat aturan bagi pendidik yang sering datang terlambat, atau tidak ada yang memberikan penghargaan terhadap Anda yang menjadi seorang pendidik yang terbaik karena saya tepat waktu, apakah Anda akan tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bila di sekolah tidak ada aturan memberikan surat teguran, ya, itu harusnya kita punya kesadaran sendiri untuk bergerak sesuai dengan harus memiliki punya keinginan yang untuk dapat memperbaiki diri. Lalu yang kedua ya, atau tidak ada yang memberikan penghargaan terhadap Anda karena menjadi seorang pendidik yang terbaik. Ya, ini saya tidak menganggap masalah baik tidak, tetapi yang saya lakukan ini ya Bu Rina, ya harusnya sifat seorang guru itu ya sesuai dengan aturan. Kalau memang 7.15 masuk, ya mungkin sebelum jam 7 sudah akhir. Mau ada reward, kita harus sesuai dengan aturannya, sesuai dengan aturan. Mau ada penghargaan, tidak ada penghargaan kepada kita, yang harus sesuai dengan aturan. Jadi kalau kita bekerja dengan ikhlas, itu mestinya tidak ada pertanyaan yang lain-lain. Biarin aja orang ngomong apa, juga biarin aja. Yang penting saya mengerjakan sesuai dengan tugas saya. Saya harus bekerja dengan tugas saya, bahwa kalau di sekolah ini kita jam 7.15, berarti sebelum jam itu kita sudah berada di sekolah. Kalau kita 3.15, berarti kita pulangnya juga 3.15 ini. Mau ada ribet dari harus sesuai dengan kita. Ini terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kamal. Dari teman-teman yang ingin menambahkan. Oke, baik. Kalau menurut saya, yang pertama ini bagaimana cara kita sebagai pendidik membuat murid agar bersikap disiplin. Ya, benar tadi yang disampaikan oleh Bu Indah. Untuk menerapkan sikap disiplin dimulai dari diri kita sendiri. Kita menerapkan ini kepada peserta didik. Kita menunjukkan sikap tauladan yang baik, ya. Kalau nanti kata murid-murid seperti ini, wah ibu itu selalu datang tepat waktu. Kalau saya nggak datang tepat waktu, saya malu sama ibu itu. Nah, kemudian juga kalau kita ingin mendisiplinkan murid, bisa juga kita bekerja sama dengan orang tua. Misalnya kita datang harusnya jam 7.15, kita berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana agar siswa tersebut dapat misalnya bangun lebih awal agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, ya kata Bu Kamal itu benar ya, walaupun nggak ada reward, ya mau ada reward, mau enggak ada reward, kita sebagai pendidik ya datang tepat waktu, karena bukan hanya di sini, ini adalah tanggung jawab, sebuah tanggung jawab, kebiasaan yang harus kita terapkan. Bukan saja kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, ini adalah sebuah pekerjaan yang nantinya juga kita akan mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, menurut saya seperti itu.
Kemudian disiplin positif. Nah ini materinya. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita berbicara dengan disiplin, yang terlintas di pikiran kita adalah patuh terhadap aturan, patuh terhadap tata tertib yang ada, ya. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, ya, benar atau tidak Bapak Ibu? Ya, kadang disiplin ini menghubungkan kita dengan kata ketidaknyamanan. Nah, di sini ada Bapak Pendidikan kita, Pihak Hajat Dewan Tara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian, itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, maksud di sini bahwa itu disiplin itu harus terbentuk, harus mulai dari diri kita sendiri agar terbentuk disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah itu tadi, kalau ini disiplin positif dimulai dari kita, bukan karena ada ribut tadi, takut dimarah, takut ada hukuman, bukan seperti itu. Tetapi faktornya intrinsik, yaitu faktor di dalam diri kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita kan sering ngomong sama anak, "Nak, kalau kamu datang terlambat, besok ibu akan apa?" Atau kalau kamu datang tepat waktu, ibu akan memberikan reward. Nah seperti itu, kita sering ya berbicara seperti itu. Ini tidak bagus sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Baik, kita akan bahas ini satu persatu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan fisiologis yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan seperti tempat tinggal, tidur, makanan, atau yang kita sebut dengan apa Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke. Namun di dalam konteks kehidupan sekolah, kebutuhan bertahan hidup dapat diilustrasikan dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai di sekolah. Kita sudah punya ya Bapak Ibu, fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian kantin yang menyediakan makanan bergizi, itu pun kantin kita sudah mempunyai itu. Setelah itu keamanan fisik dan psikologis di sekolah, kita selalu menerapkan itu ya, di sekolah kita sudah ada itu. Perlindungan dari kekerasan dan pelecehan serta kebutuhan akan lingkungan belajar yang aman. Kalau di SMP 20, saya rasa kebutuhan untuk bertahan hidup di sekolah ini itu telah terpenuhi, ya. Telah terpenuhi dan ini sudah ada. Jadi kebutuhan itu untuk siswa telah ada ya. Kira-kira yang nomor 1 tadi ada
ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup cukup? Oke. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan komunitas di mana kita tergabung. Oke, kita sudah ada teman kerja, teman, pasangan hidup, kemudian juga ada komunitas kita di sekolah untuk belajar. Kemudian kalau dalam konteks kehidupan sekolah, kebutuhan kasih sayang dapat diwujudkan melalui interaksi positif antara siswa, guru, dan staf sekolah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kedekatan dan persahabatan. Nah, kasus ini pernah kita alami juga ya, banyak alami. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita mempunyai peserta didik yang heterogen, yang karakternya berbeda-beda. Terkadang di kelas itu siswa itu di rumah kalem, namun ketika di sekolah tingkah lakunya itu luar biasa. Nah, itu ada mungkin di situ ada maksudnya. Mungkin dia ingin mencari perhatian, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh anggota kelas itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada siswa kita seperti itu berarti siswa ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ada yang seperti itu kan Bapak Ibu? Ya. Oke, selanjutnya kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kebebasan adalah ketika seseorang memiliki pilihan. Kebebasan adalah kemampuan untuk bergerak secara bebas tanpa adanya batasan, dan kreativitas merupakan elemen yang terkait dengan kebutuhan ini. Dalam konteks sekolah, siswa dibebaskan dalam berkreasi dan berinovasi. Contoh, ada yang bisa mencontohkan ini kebutuhan kebebasan kalau untuk di sekolah Bapak Ibu untuk penerapan siswa? Ekstrakurikuler, oke, bisa. Kemudian apa lagi? Oke, pemilihan ketua OSIS. Setelah itu kelas, ya, perangkat kelas, ya, ada lagi. Sudah, ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan kesenangan atau fun, ya. Kebutuhan kesenangan atau fun ini perlu Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu kalau kita sebagai pendidik kita harus mendapatkan kesenangan atau fun biar kita dari sedikit. Oke, kebutuhan ini meliputi bermain, humor, dan pembelajaran yang bermakna. Apa maksud di sini? Maksud di sini bisa kita pembelajaran bermakna itu dapat dicontohkan adanya ekstrakurikuler yang menggunakan seperti klub olahraga, klub musik, atau ada kita di sini kan ada seni tari ya. Nah, klub seni tari. Nah, di sini membuat siswa agar mendapatkan kesenangan, ya, mendapatkan kesenangan. Oke, kebutuhan akan kesenangan dapat juga diterapkan dalam pembelajaran seperti penggunaan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berbasis permainan. Ya, kita kalau di kelas jangan selalu menerapkan metode ceramah. Kita menyampaikan materi dengan metode ceramah saja, karena menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik itu adalah menuntun anak sesuai dengan alam dan kodratnya. Kalau dulu khususnya saya mengalami kalau belajar itu kita diberikan materi, catat ini sampai habiskan, kemudian kita jelaskan, kemudian dibahas. Nah, kalau di sini sekarang ada menuntun anak sesuai dengan alam dan kodratnya.
Masuk di sini kalau kita menuntun anak sesuai dengan alam dan badannya, kita mengadakan pembelajaran yang kreatif, ya, kreatif, inovatif. Bisa kita putar contohnya dengan film, ya, atau dengan video-video, ya, Bapak Ibu. Yang di sini mungkin akan nanti siswa akan interaktif, agar aktif di kelas. Kemudian mereka juga tidak akan merasa jenuh. Oke. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Oke, ada refleksi tentang materi tadi. Ada di sini sebuah ada cerita. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Kira-kira kalau dari pertanyaan tadi, ini jawaban Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang dia pakai di sini? Aku merasa bangga dan keren. Diterima. Diakui. Pengakuan. Kita lihat di sini ada penguasaan, ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setelah itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira kalau tadi kebutuhan untuk bertahan hidup bukan. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Atau kebutuhan kebebasan, tidak. Atau kebutuhan kesenangan, iya. Atau penguasaan, iya. Kalau penguasaan tadi meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Iya kan? Di sini aku merasa bangga dan keren. Berarti termasuk penguasaan, ya, ingin diakui dan apa tadi? Ini pengakuan atas kemampuan. Oke. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Senangan. Senangan loh, biar aku bisa jalan sama teman-teman aku. Senangan. Bisa senangan bisa diterima di komunitas. Kalau di komunitas tadi gimana? Love and belonging. Ya di situnya bahasa Inggris belonging. Pengakuan atas kemampuan. Kan. Satu lagi terjadi Mana? Tadi. Kan. Ya. Ini masuk sebenarnya. Sudah masuk karena kebutuhan saja. Coba yang kedua tadi yang belonging. Nah, di mana kita bergabung di komunitas itu tadi. Kan ada teman, ada Kebutuhan pasangan. ini berhubungan dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ya. Jadi teman-teman
Belonging. Belong. Bahasa Inggris. Belonging. Nanti di nomor 2. Setelah itu aku senang bisa pergi ke kesenangan aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, bukan kebebasan. Kebebasan. Ya bisa juga. Boleh nggak jawabannya 2? Bisa juga. Ya, boleh juga. Boleh 2 nggak? Jawabannya boleh 2 atau cuma 1, fokus ke 1. Oh, berarti yang nomor ini tadi kebebasan. Karena dia bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti kebebasan. Freedom. Yang keempat dosa. Iya. Kemudian menyetir mobil itu seru. Seru, mau menyetir mobil itu seru. Oke. Kemudian masuk yang ke motivasi perilaku manusia. Nah ini yang sering kita motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Oke. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tersebut. Maksud di sini Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal kita datang ke sekolah tidak tepat waktu. Wah, saya ini nggak datang tepat waktu nih. Kalau saya nggak datang tepat waktu, guru pikir pasti cemberut sama saya. Nah, itu ketidaknyamanan. Ya, contoh lagi, kalau saya datang tidak tepat waktu, sertifikasi saya nanti tidak akan cair. Nah, bisa juga, atau saya kalau tidak datang tepat waktu, kenaikan pangkat saya akan tertunda. Nah, ini adalah faktor eksternal, faktor dari luar, bukan dari kesadaran individu. Karena ada faktor ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini cenderung biasanya orang yang seperti ini akan cenderung bertanya, kalau saya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya nanti gimana ya? Sertifikasi saya akan cair atau tidak ya? Kalau saya melakukan ini, gimana kenaikan pangkat saya? Apakah akan tertunda? Nah, seperti itu. Ini faktor eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat dengan motivasi di atas. Ya, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, imbalan, dan pengakuan. Nah, di sini, kalau di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau orang masuk di sini, dia kalau motivasinya ingin dipuji. Wah, ibu itu sering datang tepat waktu ya, bagus sekali. Atau bapak itu selalu kalau pulang tepat waktu.
masuk ke kelas juga seperti itu karena ada faktor eksternal, ya, faktor dari luar ingin dipuji. Kemudian seperti misalnya ingin dipuji kepala sekolah, nanti kalau kepala sekolah berbicara di depan teman-temannya, contoh, iyalah ibu itu selalu datang tepat waktu. Bisakah kalian mencontoh ibu itu? Nah, itu adalah sebuah pujian, ya. Ada contoh orang seperti ini, istilahnya charmer, ingin cari perhatian, ingin cari mendapatkan reward, ingin selalu dipuji atau mendapatkan imbalan di sini berupa pujiannya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, diharapkan kita bisa menjadi motivasi yang perilaku manusia yang seperti ini, yaitu perilaku manusia yang ada internal atau yang terlahir dari dalam diri sendiri. Ya, mau ada yang tadi mendapatkan piala, apa nanti kenaikan pangkatnya terguna atau gimana, orang seperti ini, motivasi ini yang kita harus yang kita tanamkan, ya. Habis. Sekian banyak. Baik. Waktunya 60 menit. 60 menit kita lanjutkan lagi besok. Habis tadi langsung. Otomatis ya. Baik, itu tadi penyampaian dari tentang budaya positif yang pertama kali sampai motivasi perilaku manusia. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran atau solusi atau tanggapan dari pemaparan tadi, kami persilakan. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu atau ingin bertanya? Biar nanti kita tuntas baik dari tadi maupun dari budaya positif ini dari materi pertama sampai materi yang keempat ada yang ditanyakan. Biar tidak ada kesan di antara kita. Baik, silakan Pak Sesen. Maju aja Pak Sesen. Kalau nggak ada yang bertanya itu kan sama, artinya menyambung. Bisa, artinya kita simpulkan bersama dalam sebuah pertemuan itu apa yang kita dapatkan. Silakan. Terima kasih Bu. Tadi terkait dengan budaya positif Ya. di dalam dunia pendidikan atau di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif, apakah bisa dilakukan sikap pemaksaan di awalnya? Kenapa? Kalau lihat tadi, itu kan tidak bisa dilakukan dengan secara paksa. Pada segala sesuatu itu terkadang dia tidak bisa kalau dipaksakan. Ya, itu umpama ini, walaupun saya tidak selalu datang pagi. Umpamanya kita datang pagi ke sekolah, ketika mungkin pemimpin kita, kepala sekolah kita menekankan kita harus pagi di awal-awal, mungkin selama 1 bulan atau 2 bulan,
akhirnya kita, karena budaya itu kalau tidak salah, budaya itu kan berawal dari sebuah kebiasaan. Ketika dia sudah menjadi kebiasaan, maka dia jadi budaya. Itu dalam pengertian dalam pelajaran budaya. Apakah itu bisa dipaksakan? Sesuatu budaya positif itu dipaksakan di awal. Terima kasih. Baik, Bapak Susilo, ini sebenarnya ini terkait dengan materi yang akan disampaikan, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ya, namun saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya kalau untuk misalnya menghadapi siswa yang sering datang terlambat tadi ya, atau menerapkan budaya positif dengan tidak menerapkan hukuman itu tidak dianjurkan. Karena apa? Karena hukuman itu nanti akan membuat trauma peserta didik. Ya, misal siswa tersebut terlambat, kemudian kita beri hukuman, kamu berjalan sekitar 10 kali lapangan ini. Ya, 10 kali lapangan. Nah, ini nanti akan membuat psikis atau membuat psikis si peserta didik tadi akan membekas di dalam dirinya. Itu tidak dianjurkan Bapak. Ada lagi nanti yang kita akan mempelajari di sini bagaimana caranya dengan teori posisi kontrol restitusi. Bagaimana Bapak Wawan ingin menambahkan dari pertanyaan tadi Bapak Suseno? Ya, terima kasih sebelumnya. Tadi ada pertanyaan sedikit. Jadi pemaksaan itu tidak boleh. Jadi kita harus melakukan apa? Begitu Pak. Pertanyaannya. Jadi budaya positif kan. Jadi nanti untuk materi ini yang saya sampaikan posisi kontrol restitusi dan kita akan membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi kalau restitusi sendiri itu pengertiannya adalah menciptakan kondisi bagaimana caranya menanamkan motivasi intrinsik dalam diri seorang anak. Jadi kita membuat sebuah penanaman yang bisa menanamkan ibaratnya kesalahan apa yang dilakukan. Contoh, saat anak datang ke sekolah terlambat, ya kan? Kalau misalkan kita sudah menjelaskan bertanya sama dia, langsung menjudgment, ya kan? Kamu datang terlambat, silakan kamu lari lapangan, ya kan? Itu memberikan hukuman. Tapi kalau kita di restitusi itu kita tanya dulu, kenapa dia bisa datang terlambat? Apakah saat dia datang ke sekolah itu bisa bercabar, ya kan? Ataupun dia saat pergi ke sekolah dia tidak ada yang mengantar? Kita tidak tahu. Kita tahunya bahwa kita menjudge anak tersebut, kan gitu. Kamu salah, kamu harus berlari, kan gitu. Nah, kalau di restitusi kita bertanya dulu, kenapa kamu bisa terlambat? Oke, Bapak memahami kesalahan kamu terlambat karena kamu bangun siang. Untuk besok, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keterlambatan kamu? Jadi kita tanamkan di dalam diri seorang anak untuk menanam motivasi intrinsik. Oke, silakan nanti kamu setelah alarm jangan lupa nanti kasih tahu sama orang tuamu bahwa kamu harus bangun pagi, kan gitu. Jadi nanti anak tersebut memiliki keyakinan bahwa saya besok tidak boleh terlambat lagi dan harus melakukan ini, ya kan? Dari penanaman dari dulu. Mungkin itu yang dari segitiga restitusi. Untuk lebih dalamnya mungkin kita bisa besok akan jelaskan kembali. Mungkin itu. Terima kasih. Boleh ditanggapi? Ya, silakan Pak. Artinya kan gini. Oke, dalam satu kali kesempatan. Tapi kan kita di sekolah itu punya tata tertib. Dalam PPKN itu tata tertib itu adalah buku. Tata tertib itu bersifat mengikat. Dan ketika dia ada pelanggaran, dia ada punishment dan reward. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran, mungkin ketika dia sekali melakukan pelanggaran, bagaimana dia ketika dia melakukan pelanggaran berulang? Apakah kita tidak memberikan hukuman?
Sementara hukuman seperti itu yang tidak boleh diberikan hukuman fisik, itu saya paham. Hukuman yang tidak mendidik, ketika dia diberikan hukuman sifatnya mendidik, itu yang menurut pemahaman saya boleh. Namun ya, kita share, sharing, siapa tahu ilmunya apa. Ya, terima kasih Bang. Mungkin kalau memang besok habis materinya ya jangan dulu. Ya mungkin besok saya jelaskan. Sekalian kita membuat kita praktek langsung, tidak hanya teori, nanti kita praktik membuat keyakinan kelas nanti di materi besok. Siap. Oke. Ini singkat ya, yang Ibu nggak usah dimasukkan nanti ya. Ini cukup nanti di video yang ya. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Herawati MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan limpahan hidayahnya kita masih bisa berkumpul hari ini di Laboratorium IPA SMP Negeri 20 Bandar Lampung untuk melaksanakan workshop diseminasi hari kedua sekaligus penutupan workshop diseminasi. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara penutupan pada hari ini adalah pembukaan, kemudian doa, dan yang terakhir pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus penutup kegiatan workshop diseminasi budaya positif. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah lagi, kita lanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Suseno. Kepada Bapak Suseno, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semuanya, marilah kita berdoa. Dengan wajib untuk yang muslim saya berdoa, dan yang muslim silakan berdoa menurut agama dan rencana masing. Namun sebelum berdoa, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita minta, apa yang kita mohon dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan lillahi hamdan mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada siang hari ini kami berkumpul ya Allah. Tambahkanlah ilmu pengetahuan kami ya Allah pada perkumpulan ini ya Allah. Tambahkanlah ya Allah pada sesungguhnya Engkau menambah ilmu takwa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar waktunya dia datang Allah yang disyarakat Rabbul Alamin. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suseno. Semoga apa yang kita panjatkan pada siang hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pengarahan dari Ibu Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung sekaligus menutup workshop diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Hera, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, pertama narasumber dan ini adalah calon guru penggerak beberapa malam mengucapkan sembilan yang sholat ya, diberikan kemudahan kepada ya. Kita laksanakan karena memang kita diberikan waktu 120 menit sehingga kita mengambil 2 hari ya, kita memanfaatkan waktu di jam istirahat. Alhamdulillah hari pertama berjalan dengan baik, kemudian mudah-mudahan hari kedua ini juga bukan mudah-mudahan tapi alhamdulillah hari kedua sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan kaitannya dengan diseminasi budaya baik, budaya positif ya, sehingga ini mengingatkan kembali kepada kita hakikat yang sesungguhnya kepada kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Nah ini dengan harapan tentunya apa yang kita dapatkan dari teman-teman kita sebagai calon guru penggerak ini tadi benar-benar dapat kita implementasikan ya dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai pendidik ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang melaksanakan proses ya menjadi guru penggerak ini tahapan-tahapannya ini kan baru awal ya, tahapan-tahapan berikutnya ini akan mendapatkan kemudahan kelancaran, kemudian juga kita bisa menerima dengan lebih mudah ya perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, walaupun sebenarnya ada yang sifatnya hanya pemulasan kembali, penekanan kembali ya. Artinya apa? Pada dasarnya teori-teori yang disampaikan saat ini adalah sudah kita dapatkan semua pada saat kita di bangku kuliah. Hanya kembali kita merefresh ya, sehingga kita mengingat kembali, oh ini ya. Jadi kita tidak terjebak dengan rutinitas kita itu saja sehingga monoton dengan adanya perubahan-perubahan ya, yang terjadi saat ini. Pertama sekali lagi saya ucapkan kepada CGP kita ya, calon guru penggerak SMP Negeri 20 Kota Lampung khususnya Bu Anas dan Pak Wawan, mudah-mudahan menyusul CGP berikutnya ini sudah langsung juga yang ke-11 ya, kalau tidak salah itu sudah ada masuk Pak Rahmat ya kemarin ya proses. Saya baru tahu Pak Rahmat dengan Pak Bu Seven ya dan Bu Indri, Bu Gita ya kalau nggak salah, Pak Andre ya. Nah ini mudah-mudahan terus, sehingga dengan demikian harapan kita semua tenaga pendidik kita SMP Negeri 20 Kota Lampung ini selalu mengasah kompetensinya sehingga kita terus, karena memang profesi guru itu tidak ada kata berhenti untuk mengasah kompetensi kita sehingga kita insya Allah dapat mencari atau mendapatkan solusi-solusi di dalam pelaksanaan tugas kita menghadapi anak-anak didik kita yang setiap hari itu berkembang, berubah ya, sesuai dengan perkembangan zaman juga. Anak-anak ini tidak bisa kita bawa kepada masa kita dulu, tapi memang sudah terjadi pergeseran yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian. Inilah bentuk kerjasama kita, saling mendukung, saling mensupport jika ada teman-teman kita yang memang sedang melakukan suatu proses ya, sehingga kita semua nanti menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi ya, dan memang benar-benar orang-orang yang profesional di bidangnya, yaitu tentunya kita sebagai pendidik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif atau baik ini bisa diselenggarakan ya kurang lebih selama 120 menit dengan pemanfaatan waktu. Dengan kata lain kita tidak mengganggu jam KPM terjadi di sekolah. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Era atas pengarahannya.
Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah acara kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.